Baik, perkenalkan nama saya Maria Trinitas Leudio, NIM 20110034, Prodi Sistem Informasi Strata 1. Pada video kali ini saya akan membuat tutorial dalam membangun atau merancang sebuah sistem basis data pada sebuah sistem informasi laundry. Kemudian juga membuat fitur untuk display data dan insert. Baik, selanjutnya kita akan mulai mengidentifikasi data-data apa saja yang ada pada sistem informasi laundry. Pertama, kita langsung masuk saja ke phpMyAdmin. Kemudian kita create database. Sini kita beri nama Love Laundry. Setelah jadi database-nya, kemudian kita buat tabel yang pertama yang ada dalam sebuah sistem informasi laundry, yaitu ID. Yang pertama itu tabel petugas. Kita sediakan 7 kolom dan kita create. Nah, strukturnya di sini dalam tabel petugas itu ada ID petugas, kemudian nama, lalu jenis kelamin, selanjutnya telepon, kemudian email, alamat, dan yang terakhir password untuk keperluan login nanti. Di nama ID petugas tipe datanya integer, kemudian auto increment, indeksnya otomatis primary key, lalu nama ini kita taruh teks, jenis kelamin varchar, nomornya 9, telepon kita si teks, email teks, alamat teks, password juga teks. Oke, kalau sudah kita save. Oke, tabel yang pertama, tabel petugas sudah dibentuk strukturnya. Ada ID petugas, nama, jenis kelamin, telepon, email, alamat, dan juga password. Oke, selanjutnya kita buat lagi yang tabel selanjutnya, yaitu tabel pelanggan. Di sini ada 7 kolom juga. Kita langsung create. Nah, strukturnya yang pertama itu pasti ID pelanggan. Kemudian nama, lalu alamat, telepon, email, jenis kelamin, password juga. Tipe datanya integer, lalu auto increment, nama ini teks, alamat teks, telepon teks, email juga teks, jenis kelamin varchar, lebarnya 9,
password dikasih teks. Oke, setelah itu kita pilih save. Oke, jadi di tabel pelanggan itu terdiri dari ID pelanggan, nama, alamat, telepon, email, jenis kelamin, dan juga password. Jadi hampir sama, ya sama juga seperti tabel petugas. Oke, selanjutnya kita buat tabel berikut, yaitu tabel jenis cucian. Jenis cucian di sini hanya ada 3 kolom yang kita create. Yang pertama itu pasti ID jenis cucian. Kemudian nama dan juga harga. Ini integer, lalu auto increment. Nama teks, harga integer. Jika sudah, kita pilih save. Di tabel ID jenis cucian, tabel jenis cucian itu terdiri dari ID jenis cucian, nama, dan juga harga. Oke, selanjutnya tabel yang berikut. Sudah ada 3 tabel di sini. Kita masuk ke tabel yang keempat, yaitu tabel transaksi. Itu terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi 9 kolom. Kita create. Oke, yang pertama ID transaksi. Berikutnya tanggal terima. Lalu ID petugas terima. Setelahnya tanggal serah. Kemudian ID petugas serah. Selanjutnya status cucian seperti apakah statusnya sudah dicuci atau masih dikeringkan atau diterima atau diserahkan, itu statusnya. Kemudian ada juga ID pelanggan. Selanjutnya catatan di sini misalnya yang mengambil pakaiannya itu bukan yang mengantar. Jadi pasti ada catatannya siapa yang mengambil. Itu bisa diisi di kolom catatan. Terus yang terakhir nick. Oke. ID transaksi tipe datanya integer. Jangan lupa auto increment. Kemudian tanggal terima, taruh date. Kemudian ID petugas terima, tipe data integer. Lalu tanggal serah, kita taruh date. Petugas serah, ID petugas serah integer. Oh ya, karena tanggal serah dan ID petugas serah ini sebelum diambil itu kan belum ada isinya. Setelah diambil cuciannya baru bisa diisi tanggal serah dan ID petugas serah. Jadi di sini kita taruh 0 di tanggal serah dan ID petugas serah, kita centang yang 0. Jadi nanti selama pakaiannya masih dicuci, tanggal serah dan ID petugas serah ini masih kosong. Nanti setelah barangnya diambil, baru bisa
diisi. Kemudian statusnya kita pakai teks, ID pelanggan integer, catatan teks saja. Nah, catatan ini juga kita beri null. Dia kalaupun cuciannya diambil oleh si pelanggan ini, jadi catatannya pasti tetap kosong. Kecuali kalau yang mengambilnya itu bukan pelanggan yang mengantar cucian. Baru bisa diisi. Jadi kita isi null. Kemudian nick ini tipe datanya varchar, lebarnya 16. Nick ini juga kita centang null. Dia bisa diisi, bisa tidak. Oke, kalau sudah langsung kita save. Oh ya, jangan lupa ID data transaksi atau increment. Oke, kalau sudah langsung kita save. Nah, tabel detail transaksi itu ada di ID detail transaksi, ID transaksi, ID jenis cucian, berat, dan juga harga. Bisa pas kayaknya tadi. Transaksi strukturnya. Oh, iya. Oke deh. Oke, jika sudah membuat tabelnya, kita lanjut untuk insert datanya. Kita mulai dari tabel petugas. Kita insert. Nah, ID petugas ini pasti sudah otomatis karena dia auto increment. Kemudian nama kita taruh Virginia. Jenis kelaminnya perempuan. Teleponnya 117. Emailnya virginia.lerek@gmail.com. Alamat Naikoten, passwordnya 1. Oke, yang berikut nama Kevin Lian, jenis kelamin laki-laki, telepon 812363425, email kevinlian@gmail.com, alamat Bufu, passwordnya 2. Kalau sudah, langsung kita go. Oke, setelah insert data petugas, kita lanjut ke pelanggan. Pelanggan yang pertama, Jintamjit. Alamat Kayu Putih. Telepon
Email jtanji@gmail.com. Jenis kelamin perempuan, passwordnya 2. Lalu pelanggan yang berikut Siti Ansina, alamat di Tamrin, telepon 821 76. Email sitihansina@gmail.com. Jenis kelaminnya perempuan, passwordnya 3. Setelah itu kita go. Oke, lanjut ke tabel jenis cucian. Kita insert nama jenis cucian yang pertama, kemeja putih. Harganya itu kisaran Rp100. Kemudian kaos itu 100 juga. Oke, kita go. Sudah ada 2 jenis cucian. Kita tambah lagi jas. Jas ini kita taruh harga 10.000. Kemudian spray ini kisaran harganya 5.000. Go. Sudah ada 4. Tambah lagi kemeja berwarna. Kemeja berwarna itu 150. Kemudian celana jeans itu berat, jadi 500. Go. Oke. Sudah ada 6 jenis cucian. Saya rasa 6 ini sudah cukup. Kemudian kita insert data transaksi. Insert. Oke, di sini tanggal terimanya kita taruh hari ini, tanggal 10. Dan ID petugas terima 1. Tanggal ID petugas serah 0. Jadi nanti baru diisi. Statusnya diterima.
ID pelanggan 2, catatan 0 nih. Jadi dalam hal ini baru satu transaksi saja yang ada. Kita langsung go saja. Oke, jadi sudah ada satu transaksi. Kemudian kita masuk ke detail transaksi. Kita pilih insert. ID detail transaksi. ID transaksinya tuh tadi 3. Kemudian ID jenis cucian kita pilih persatu. Beratnya itu 2 kilo atau 2 gram. Kemudian harganya itu, harga ini kita taruh harga satuannya. Jadi yang pertama kemeja putih itu 100 rupiah. Ini dalam satu transaksi itu ada dua jenis cucian. Jadi sini masih dalam transaksi yang sama. Jenis cuciannya 2, kemudian beratnya 3, lalu tadi harganya misalnya tadi apa ya? Kita lihat dulu jenis cucian. Kaos 100, kita beli yang spray saja. 4. Masuk lagi, insert lagi. ID transaksi 3, jenis cucian 1, berat 2, harganya 100 rupiah. Masih ID transaksi yang sama. ID jenis cuciannya 4, beratnya 1, harganya tadi 5.000. Setelah itu kita go. Oke. Jadi dalam satu ID transaksi itu ada 2 jenis cucian. Oke, semuanya sudah selesai di PHP MyAdmin. Lalu berikutnya kita pastikan dulu examnya Apache dan MySQL itu sudah dijalankan. Lalu kita masuk ke folder C di exam, lalu htdocs. Kita buat new folder dengan nama database kita Love Laundry. Oke, jadi ini folder kerja kita nanti di dalam Visual Studio Code. Setelah buat itu kita langsung hubungkan dengan Visual Studio Code dengan cara masih nunggu. Klik file, kemudian add folder to workspace. Jadi kita tambahkan folder kerja kita tadi, yang mana ada di folder C, exam, htdocs, ini yang Love Laundry. Oh iya, sebelum itu kita pindahkan dulu folder mpdf ke dalam folder kerja kita, Love Laundry. Nah ini
kita copy, kita masukkan dalam folder kerja. Kita tunggu sebentar. Oke, setelah di copy baru kita kembali buka Visual Studio Code. Add folder to workspace. Windows C, exam, Atherox, Love Laundry. Langsung add. Kita buka di Explorer. Nah, ternyata sudah ada di sini. Love Laundry dan juga folder MPDF-nya sudah terhubung dengan Visual Studio Code. Oke, baik. Nanti setelah Love Laundry ini dalam web itu kan ada dua pengguna, yaitu petugas dan juga pelanggan. Nah, untuk pelanggan sendiri, dia itu harus mengakses full ke URL-nya. Jadi setelah, misalkan mereka mengetik lovelaundry.com, itu pasti sudah langsung masuk ke halaman indeksnya. Kemudian, berarti halaman indeksnya ini jika ditekan oleh pengunjung atau pelanggan, dia langsung masuk ke folder utama. Nah, sedangkan untuk petugasnya, pasti dia harus memiliki halaman yang terpisah dan disimpan tersendiri, ataupun yang tadi saya bilang terpisah. Oke, kemudian kita klik di Love Laundry, pastikan anak panahnya ini ke bawah. Kemudian kita tambahkan satu buah sorry, salah. Tadi lihat. Kita tambahkan satu folder. Itu folder petugas. Oke, jadi di dalam Love Laundry ini sudah ada dua folder, yaitu folder MPDF dan juga folder petugas. Lalu kita tambahkan lagi satu folder. Oh, sorry ini. Ini dalam MPDF. Kita delete dulu. Folder pelanggan itu harus ada di luar. Jadi ini. Oke. Pelanggan. Oke. Jadinya seperti ini. Kemudian kita buat untuk adminnya. Admin di sini yaitu petugasnya sendiri. Jadi
Kita klik di tugas, pastikan anak panahnya ke bawah. Oke, setelah itu kita buat new file. Sini index.php. Oke, jadi halaman indeks ini ada di dalam folder petugas. Petugas di sini maksudnya adminnya. Setelah itu kita ambil scriptnya dari sini yang navbar. Oke, kita copy, kita paste. Ini untuk halaman indeksnya. Setelah itu kita save dulu. Oke. Kemudian kita ubah menunya di sini. Yang pertama itu petugas. Kemudian pelanggan. Lalu jenis cucian. Jenis cucian, kemudian transaksi, yang berikut, yang terakhir itu menunya logout. Setelah itu nama-nama filenya yang ini ID petugas .php. Jadi kalau kita klik petugas, nanti dia akan terbuka di file id petugas.php. Sama juga dengan ini id pelanggan .php, lalu id jenis cucian .php, ini id transaksi .php. Logout biarkan saja seperti itu. Oh, maaf, ini tidak perlu pakai ID. Cukup transaksi, grup jenis cucian, pelanggan.php, dan petugas.php. Kita file, kemudian save all. Oke. Untuk di bagian navbar sini, kita ubah dengan love laundry. Save. Coba kita jalankan dulu. Jadi di sini kita buka di localhost ping love laundry. Enter.
Love Laundry di sini dia ada di folder petugas. Jadi ini tampilan dari webnya Love Laundry. Kemudian ada menu petugas, pelanggan, jenis cucian, transaksi, dan juga logout. Nah, setelah itu kita lanjut untuk buat halaman-halaman yang selanjutnya, halaman-halaman yang lain. Kita langsung saja pilih di file, kemudian save as. Jadi nanti saling terhubung. Dan di sini kita petugas.php. Sini petugas, dan kita save. Buat lagi save as, pelanggan, save. Kita save as lagi dengan nama jenis cucian. PHP. Lalu save as lagi dengan nama transaksi. Oke, selanjutnya kita akan buat display datanya. Sebelum itu kita mulai dari koneksi dulu. Untuk script dari konektor sendiri, kita lihat dari referensi modulnya. Kemudian kita buka halaman baru di luar dari folder Love Laundry. Langsung ya, di sini PHP. Jadi setelah itu save on. Save as di Love Laundry dengan nama konektor PHP. Langsung save. Oke. Ada konektor.php. Kita buka di konektor.php. Kemudian ya di sini ada localhost root. Lalu nama database-nya kita pakai nama database kita Love Laundry. Ini save. Jika sudah, kita mulai dari petugas. Kita tambahkan
pola datanya. Di sini jadi pengolahan data petugas. Lalu ini hapus saja. Kita ubah dengan script display data. Kita lihat tadi. Sini display tabel dinamis. Kemudian copy. Kemudian kita paste di sini. Oke. Lalu kita ubah di sini ada nomor, kemudian nomor petugas, lalu ada jenis kelamin, ada telepon, ada email, telepon, email, dan alamat. Password itu kan pribadi, itu bersifat rahasia, jadi tidak perlu ditambahkan. Oke, kemudian select bintang from nama tabelnya petugas. Lalu di sini kolom 2-nya nama, kemudian jenis kelamin, telepon, email, dan alamat. Nah, kolom di sini dia karena nomor, jadi kita harus tetapkan dulu. Di sini kita pakai variabel no sama dengan 1. Jadi berarti di sini oke. Sama dengan plus.
0 sama dengan plus. Oke. Setelah semuanya sudah, tinggal kita hubungkan dengan konektornya. Jadi untuk hubungkannya ini kita buat hubungnya, kita tulis di atas sini, kita ketikkan di atas sini. PHP include connector.php tanda titik koma setelah itu kita save, lalu kita coba jalankan. Keberasa tadi ada di tabel petugas, di folder petugas. Jadi dia muncul seperti ini: nomor, nama petugas, jenis kelaminnya, telepon, email, alamat. Oke. Oh ya, untuk bagian ubah dan hapus ini kita bisa tadi ya. Sini ini kita tambahkan aksi. Oke. Aksi. Oke. Selanjutnya kita lanjut ke pelanggan. Kita ambil scriptnya dari tugas saja. Kita copy semua, kita ubah saja ini. Oke. Di sini pengolahan data pelanggan. Lalu di pelanggan itu ada nama, alamat, sama juga seperti petugas. Terus kemudian ini nama, jenis kelamin, telepon, email, alamat. Oke. Oh ini, select bintang from pelanggan. Coba kita save. Coba jalankan. Nah, pelanggannya sudah ada di sini, sudah muncul. Jenis kelamin, telepon, email, alamat, dan juga aksinya. Kita langsung lanjut ke jenis cucian. Oke, kemudian lanjut ke jenis cucian. Ctrl A,
paste. Di sini pengolahan data. Jenis cucian. Lalu di sini ada jenis cucian dengan harga. Hanya ini. Yang ini, 3 ini tidak. Kemudian saldo bintang from jenis cucian. Lalu ini jenis nama dan harga. 3 ini harus. Oke, kita kontrol S. Kita coba refresh. Sudah tampil datanya dari jenis cucian. Dari jenis cucian harganya sudah dirincikan di sini. Selanjutnya kita masuk ke transaksi. Pengolahan data transaksi. Kemudian di sini ada tanggal terima. Kemudian petugas yang menerima. Lalu ada tanggal serah. Di sini tugas penerima. Di sini tanggal ambil. Lalu ini petugas yang menyerahkan. Kemudian status pelanggan dulu baru status. Di sini catatan. Lalu ini. Oh iya, setelah nomor itu ada uraian. Uraian ini nanti dia masuk ke halaman yang lain dan dia merincikan detail dari transaksi.
Oke. Di sini saya bintang from transaksi. Sini tanggal terima, ID tugas terima, tanggal serah, ID petugas serah, kemudian ya peserah, ID pelanggan, status, catatan, nih. Oke. Ya, di bawah nomor kita tambahkan uraian. Oke, jika sudah, kita coba refresh. Oke, jadinya seperti ini. Catatan ini kosong, tanggal ambil tugas yang menyerah. Kosong karena dia mulainya 0. Di sini ada uraian. Uraian di sini nanti scriptnya saat kita klik di uraian sini, dia akan menampilkan sebuah halaman baru yang berisi detail dari transaksi. Maka kita harus membuat scriptnya dulu untuk bagian uraian ini. Kita buat ini di uraian sini. Error sama dengan pagar. Oke.
Ini petik buah. Kita tutup lagi. Oke. Proses. Hasilnya seperti ini. Jadi saat kita klik uraian, dia akan menampilkan detail dari transaksi. Dia akan membuka halaman baru. Jadi untuk detail transaksinya itu kita harus buat lagi satu file di dalam folder petugas. Jadi di sini kita file save as. Nah, di sini detail transaksi PHP. Nah, udah ada detail transaksinya. Oke. Kemudian di file transaksi, ini di bagian file transaksi.php, karena di dalam satu folder, jadi kita tuliskan saja detail transaksi.php. Kemudian untuk mengirimkan parameternya, kita gunakan di sini bisa pakai variabel. Mengirimkan parameternya dalam bentuk nama mungkin, atau di sini saya gunakan saja dengan step key. Sorry, di sini hapus. Oke, key sama dengan ID-nya. ID dari detail transaksi. ID dari transaksi. Ya, copy dari sini saja. Oke. Di sini kita ubah ID transaksi. Kita Ctrl save dulu. Lalu kita refresh. Kita coba lihat. Oke, di sini sudah ada.
Oh, kita lihatnya dari sini ya. P Q sama dengan 3. Jadi dia mengirim parameternya dengan ID transaksinya itu 3. Di sini atas ini juga kelihatan. Oke, sebelum itu kita mau mengisi data dari detail transaksi. Supaya nanti saat kita klik uraiannya, muncul data detail transaksinya. Dengan mengirimkan parameter ke halaman yang baru. Jadi kita ke detail transaksi. Nah, di detail transaksi ini ada detail transaksi itu ada jenis cucian, kemudian berat, dan harga. Selain itu, kita hapus, tinggalkan yang aksi. Oke. Di sini ID jenis cucian, berat, dan harga. Itu kita hapus. Oke. Oke, selanjutnya di bagian sini select bintang from. Ini detail transaksi. Detail transaksi where ID transaksi like. Nah, di sini like itu kayak kita taruh variabel nilai. Nah, kita tentukan langsung di sini variabel nilai sama dengan variabel get fungsiku ketik variabel key tanpa titik koma. Oke, kita Ctrl save. Coba kita refresh. Oke. Ini sudah ada rinciannya, uraiannya. Jadi saat kita klik uraian di dalam satu transaksi ini, ada 2 jenis barang di dalamnya. Jadi ada jenis cuciannya, jenis yang pertama, jenis yang keempat, kemudian beratnya, lalu harganya. Berat ini per 1 gram tinggal dikalikan dengan harga aslinya. Ini harga aslinya. Oke. Jadi kita mau lihat dari menu yang pertama.
itu dari tugas, kemudian ada pelanggan, lalu jenis cucian, kemudian transaksi. Ada satu transaksi di sini. Saat kita klik uraiannya, dia akan merincikan ada berapa jenis cucian yang terjadi dalam satu transaksi. Oke. Baik, sekian tutorial dari saya. Apabila ada kekurangan atau salah kata, saya mohon maaf. Dan terima kasih sudah menyaksikan video saya.